Pernahkah Anda merasakan, makin lama Anda main media sosial, rasanya bukan makin senang, tapi malah makin cemas? Anda melihat foto liburan teman, pencapaian karir kenalan, atau kebahagiaan keluarga orang lain, dan tiba-tiba saja hidup Anda sendiri terasa kecil dan kurang berarti. Inilah yang sering kita sebut sebagai FOMO atau Fear of Missing Out, sebuah fenomena di mana kita terus-menerus merasa tertinggal dan takut kehilangan momen yang dialami orang lain. Kita terjebak dalam siklus membandingkan diri yang tidak ada habisnya, mencari validasi dari layar kaca, namun yang kita temukan hanyalah kehampaan yang semakin dalam di hati. Secara psikologis, perasaan ini wajar, namun menjadi berbahaya jika dibiarkan. Ketika kita terus melihat highlight reel atau cuplikan terbaik hidup orang lain, otak kita secara otomatis membandingkannya dengan behind the scene hidup kita sendiri yang terasa berantakan atau setidaknya tidak sebahagia hidup orang lain. Kita lupa bahwa apa yang tampil di layar seringkali hanyalah kurasi, sesuatu yang sudah diatur dan didesain, bukan realitas utuh. Kecemasan sosial ini perlahan menggerogoti damai sejahtera kita. Kita menjadi gelisah, sulit tidur, dan kehilangan rasa syukur atas apa yang sebenarnya sudah kita miliki saat ini. Namun, apakah ada jalan keluar dari labirin kecemasan digital ini? Seringkali, akar dari kegelisahan ini bukan hanya masalah psikologis, tetapi juga masalah spiritual. Jiwa manusia didesain untuk mencari kepuasan, namun kita sering mencarinya di tempat yang salah. Kita mencoba mengisi kekosongan batin dengan informasi, hiburan, dan persetujuan atau validasi manusia. Padahal ruang kosong di hati itu sejatinya adalah ruang untuk Sang Pencipta. Berdasarkan perspektif iman, kecemasan muncul ketika fokus kita bergeser dari penyertaan Tuhan kepada ketidakpastian dunia. Kita menjadi lupa bahwa nilai diri kita tidak ditentukan oleh berapa banyak jumlah pengikut atau interaksi kita di dunia maya. Disinilah nasihat Rasul Paulus menawarkan penawar yang radikal namun menenangkan. Dalam surat Filipi pasal 4 ayat 6, tertulis sebuah nasihat yang sangat relevan untuk zaman modern ini. Janganlah khawatir tentang apapun juga. Kalimat ini bukan sekadar perintah kosong, melainkan sebuah undangan. Ayat ini melanjutkan dengan solusi praktis. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Perhatikan kuncinya di sini, doa yang disertai dengan ucapan syukur. Ucapan syukur atau gratitude adalah anti-FOMO yang paling ampuh. Mengapa? Karena rasa iri dan rasa syukur tidak bisa tinggal di hati yang sama pada waktu yang bersamaan. Saat kita mulai menghitung berkat, kita berhenti menghitung masalah. Saat kita bersyukur atas apa yang ada di tangan kita, kita berhenti terobsesi dengan apa yang ada di tangan orang lain. Ucapan syukur dalam konteks surat Filipi bukan sekadar berkata terima kasih, melainkan sebuah pengakuan iman bahwa Tuhan itu baik dan Dia memegang kendali atas hidup kita, terlepas dari apa yang kita lihat di media sosial. Langkah praktisnya adalah mengubah setiap pemicu kecemasan menjadi pokok doa. Saat Anda melihat kesuksesan orang lain dan merasa iri, ubahlah itu menjadi doa ucapan syukur bagi mereka dan doa penyerahan diri bagi masa depan Anda sendiri yang berada di tangan Tuhan, yang ikut bekerja mendesain masa depan Anda. Berdasarkan ajaran ini, kita diajak untuk membawa segala kekhawatiran itu langsung kepada Tuhan, Sang Desainer masa depan Anda, sembari menata hati dan pikiran Anda agar selaras dengan masa depan yang Anda rancang bersama Tuhan, bukan memendamnya atau melampiaskannya kembali ke internet. Ini adalah proses memindahkan beban, melepaskan apa yang tidak bisa kita kontrol, dan mempercayakan hidup kita kepada Yang Maha Kuasa.
Hasil dari praktik syukur dan doa ini dijanjikan di ayat selanjutnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Ini adalah jenis ketenangan yang tidak logis bagi dunia. Bagaimana mungkin kita bisa tenang di tengah dunia yang serba cepat dan penuh tekanan ini? Hal ini menjadi mungkin karena fokus kita telah berubah. Kita tidak lagi mengejar validasi semu dari orang lain, melainkan menemukan kepuasan penuh dalam hubungan dengan Sang Pencipta. Damai ini menjadi benteng yang menjaga hati kita dari serangan rasa cemas. Damai sejahtera lahir dari rasa syukur bahwa setiap manusia dirancang Tuhan untuk menjalani jalannya sendiri, serta keyakinan bahwa Tuhan selalu punya rancangan yang unik bagi masing-masing orang, serta cara kerja yang tak terduga dan kejutan dalam hidup ini. Jadi, jika hari ini Anda merasa lelah mengejar standar hidup orang lain, cobalah berhenti sejenak. Letakkan ponsel Anda, tarik nafas panjang, dan mulailah bersyukur untuk satu hal kecil yang Anda miliki saat ini. Ingatlah, hidup Anda terlalu berharga untuk dihabiskan dengan rasa cemas. Temukan kembali kedamaian Anda melalui ucapan syukur, dan biarkan damai sejahtera itu memulihkan jiwa Anda. Jangan biarkan layar ponsel Anda merampas damai sejahtera Anda dan mengendalikan kebahagiaan Anda. Mulailah bersyukur dan rasakan perbedaannya. Amin. Sampai jumpa di video Serina berikutnya bersama DB Channel Karya Pendeta Emeritus Daniel Budiman.